Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar siswa sekalian pada hari ini? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Oke, untuk hari ini kita akan belajar tentang penulisan sejarah atau historiografi. Oke, kita mulai. Penulisan sejarah. Tahapan setelah penelitian sejarah yaitu penulisan sejarah atau historiografi. Pada tahap ini, sejarawan menyusun hasil interpretasi berbagai fakta sejarah. Bentuk dari historiografi berupa publikasi laporan penelitian sejarah. Hasil historiografi perlu dipublikasikan dan diketahui oleh berbagai kalangan agar hasilnya dapat dipertanggungjawabkan. Historiografi sejarah Indonesia yang ditulis oleh para sejarawan, baik dari Indonesia maupun luar Indonesia pada umumnya dikelompokkan dalam 3 jenis, yaitu yang pertama, historiografi tradisional, yang kedua, historiografi kolonial, dan yang ketiga, historiografi modern. Yang pertama kita lihat dari historiografi Indonesia adalah historiografi tradisional. Tulisan sejarah dari masa kerajaan Hindu-Buddha, kemudian masuknya Islam di Indonesia, dan kerajaan-kerajaan Islam. Ciri khas dari historiografi tradisional adalah berpusat pada istana, raja, dan bangsawan, karena banyak menuliskan sejarah yang berkaitan dengan kekuasaan dan penguasa. Berpusat pada kedaerahan karena banyak menuliskan sejarah suatu daerah tertentu. Dan religiosentris, yaitu berpusat pada hal yang berkaitan dengan agama, kepercayaan, dan hal yang dianggap sakral. Tulisan sejarah dari masa kolonial. Yang pertama, ciri khas dari historiografi kolonial itu adalah Eropa sentris yang memusatkan pada tulisan sejarah tentang berbagai bangsa Eropa yang pernah singgah dan bahkan berkuasa di Nusantara. Karena ditulis oleh sejarawan dan ilmuwan Eropa, pandangannya selalu cenderung berangkat dari kacamata bangsa Eropa. Sebagai contoh, karya dari Thomas Stamford Raffles, yaitu The History of Java, yang diterbitkan pertama kali di tahun 1817. Ada pula Belanda sentris, yaitu tulisan sejarah yang dibuat oleh sejarawan Belanda. Sebagai contoh, The Escher di tahun 1893 karya Christian Snodgrass. Yang ketiga, historiografi modern. Ciri khas dari historiografi modern adalah Indonesia sentris. Ciri lainnya untuk membangun nasionalisme. Seperti yang dikemukakan oleh Benjamin. Penulisan sejarah bertujuan untuk membangun kecintaan, rasa bangga, dan membangun identitas suatu bangsa. Bung Karno menyatakan, jas merah, yaitu jangan sekali-kali meninggalkan sejarah. Semboyan ini bertujuan untuk membangun nasionalisme agar kita selalu belajar sejarah, sehingga kita dapat memahami berbagai kejadian yang lebih baik. Sekarang tentang menghindari bias sejarah. Bias sejarah adalah kecenderungan unsur subjektivitas, baik dari individu maupun kelompok, dan unsur keterpihakan dalam historiografi sejarah. Bias sejarah dalam historiografi dilakukan dengan membuat narasi atau cerita yang tidak sesuai dengan fakta
ataupun berdasarkan sumber sejarah yang masih diragukan kevalidannya. Untuk menghindari bias sejarah, hal yang harus dilakukan adalah menggunakan dari berbagai sumber sejarah, berbagai historiografi, dan dari berbagai perspektif, sehingga kita dapat memahami dan melakukan analisis yang lebih baik dan objektif. Selanjutnya, sejarah dan teori sosial. Objek kalian dari ilmu sosial dan humaniora adalah manusia dan lingkungan. Manusia dapat dilihat sebagai individu dan kelompok. Masing-masing dari disiplin ilmu memiliki sejarah kelahiran. Perpaduan antara sejarah dan ilmu sosial dapat ditemukan pada buku Pemberontakan Petani Banten tahun 1888, karya Sartono Kartodirjo, yang memperlihatkan teori-teori sosial seperti birokrasi, kelas sosial, dan perubahan sosial. Sejarawan masa kini dalam historiografinya menggunakan teori modernitas, struktur sosial, dan ekonomi untuk menjelaskan makna sosial atas kajian sejarah. Kemudian selanjutnya adalah penulisan sejarah lokal. Sejarah lokal adalah kisah masa lampau dari kelompok masyarakat tertentu yang berada pada geografis terbatas. Ruang lingkup sejarah lokal adalah keseluruhan lingkungan sekitar, baik yang menyangkut kesatuan wilayah seperti desa, kecamatan, kota kecil, kabupaten, atau kesatuan lokalitas lainnya, beserta institusi sosial budaya yang berada di dalamnya, seperti keluarga, pola pemukiman, lembaga pemerintah setempat, perkumpulan kesenian, dan lain-lain. Oke, sampai di sini dulu. Semoga sajian ini bermanfaat untuk kalian semua. Salam sukses selalu. Thank you, anak-anakku.